Hai, welcome to Portrait Podcast by Renata, Eris, and Justin. Hai semuanya, ketemu lagi kali ini sama gue Justin. Pastinya ada Renata sama Eris juga ya. Hai. Nah, kali ini tuh kita bakal ketemu lebih deket. Biasanya mungkin cuma dengerin suara kita doang, tapi hari ini tuh ada loh wajah-wajahnya. Ada si Justin, ada si Eris sama Renata juga gitu ya. Iya. Nanti kalian boleh kasih masukan juga ke kita gimana dengan yang kali ini sajiannya kita nggak hanya audio tapi kalian juga bisa lihat langsung mukanya kita kayak gimana sih walaupun masih secara virtual ya gitu. Nah, di kali ini kita bakal bahas mengenai pacaran, gitu. Nah, menurut kalian pacaran tuh harus dipublish atau enggak sih gitu? Terus, nah ini poin gue ya gitu. Kebanyakan nanya ya gue dari tadi. Kayak lagi sulatin. Kalau di point of view gue gitu, sedikit ya teaser sedikit sebelum nanti kita dengerin dari Renata sama Eris. Nah kalau gue tuh menurut gue nggak harus dipublish, menurut gue ya. Kayak preference gue lah gitu. Why gitu? Karena menurut gue semua orang kayak atau di Indonesia tuh netizen walaupun lu bukan artis atau apapun gitu, pasti ada tingkat kekepoan untuk tahu kehidupan lo gitu loh maksudnya. Jadi kadang capek aja sih kayak harus kayak feeding some information atau kayak harus klarifikasi atau enggak jadinya bikin klarifikasi atau tambah banyak pikiran gitu loh maksudnya gara-gara kita ngepost A terus jadi diomongin terus udah gitu kayak harus ya itu kayak gue bilang bikin klarifikasi kah atau enggak lo kayak masih menjelaskan padahal kayak lo udah ribet sendiri sama hubungan lo gitu dan kehidupan lo gitu. Itu kalau gue sih gitu ya. Nah gue nggak tahu deh kalau Renata sama Eris gimana karena menurut gue itu beda-beda semua orang preference-nya gitu kan dan semua tuh plus minus lah ya ada plus minusnya gitu. Benar-benar. Nah yang awal ini gue mau denger dari Renata gimana Ren? Oke, jadi menurut gue dipublish atau enggak itu sebenarnya nggak ada salahnya. Jadi tergantung preference lo, nyamannya lo kayak gimana. Tapi gue belajar dari patah hati terakhir gue, patah hati terakhir gue. Itu gue akhirnya belajar untuk menjaga privasi gue. Maksudnya kayak gue tahu apa yang gue mau share, apa yang enggak gitu. Nah mungkin Tintin sama Eris juga tahu. Terakhir kali gue pacaran tuh gue cuma ngepost satu foto di Instagram feed karena menurut gue kayak nggak perlu lah semua orang tahu kayak gue pacaran kemana aja ngapain aja. Nah karena sebelumnya tuh gue update banget tuh kayak posting di Instagram, posting di pet, terus kayak gue update status gue makan di mana. Pokoknya pokoknya kalau lu temenan sama gue di pet, kayak lu tahu Sabtu tuh gue ngapain aja, Minggu tuh ngapain aja, kemana aja gitu. Nah akhirnya in the end of the relationship itu gue merasakan negatifnya, maksudnya kayak gue harus menghapus foto-foto itu, which is kan kayak terulang lagi kenangannya gitu, kayak iya kita tuh di sini tuh ngapain ya gitu. Terus gue harus hapus-hapusin status dan nggak cuma itu aja, tapi ketika orang-orang itu antara yang kepo dan yang khawatir gue nggak bisa bedain karena itu tipis ya bedanya. Itu mereka menanyakan ke gue kenapa terus udah putus ya gitu, terus kenapa putus kayak gitu, dan gue tuh harus menceritakan itu berulang-ulang yang bukannya membantu gue tapi malah kayak gue harus kayak udah lagi luka tapi lukanya lu pegang-pegang terus gitu, jadi kayak nggak sembuh-sembuh intinya gitulah. Terus akhirnya gue belajar kayak oke, gue di next relationship gue harus seperti apa gitu. Terus mungkin as time goes by, terus as time we get older, kayak gue makin dewasa, kayak terus gue juga mungkin lebih nggak banyak megang handphone ya, karena kita kan kerja pegang handphone melulu kan. Nah ketika
pacaran ya pengennya bener-bener spend quality time, kayak ngobrol gitu instead of pegang-pegang handphone, update status atau foto. Even sebenarnya kayak gue sama Tintin kan sering ketemu ya, itu kita jarang foto gitu kayak karena kayak kita ketemu ya udah jarang. Nah ya udah kalau kita ketemu tuh bener-bener pengen ngobrol. Sama Eris juga kayaknya, sama Eris gue malah gak ada foto deh. Nggak pernah kita foto bertiga kayaknya. Nggak pernah. Baru gue mau bilang kok Tintin doang sih. soalnya sama Eris lebih jarang ketemu lagi. Iya. Waktunya lebih susah. Tapi emang lebih sibuk. Tapi kita tuh emang kalau udah ketemu ya udah bener-bener bonding, ngobrol, sharing gitu ya. Iya, bener banget. Kayak nggak Gitu. ada. Kayak malah aneh ketika kita mau foto bareng bertiga Iya, ngapain coba? kayak foto yuk gitu, minta terus untuk fotoin kayaknya udah nggak zaman banget di kita gitu ya. Usia yang segini gitu. So tua Nggak banget. zaman Nggak satu zaman. habis. Tapi bener loh, kalau dulu ya mungkin gue pas masa kuliah kayak dikit-dikit minta pelayan fotoin Foto, gitu gitu ya. loh. Jadi kayak sekarang tuh bener-bener kayak ya bonding time aja sama orang-orang di sekitar kita gitu. Mungkin karena itu juga sih akhirnya gue memilih untuk menjaga privasi gue gitu. Karena juga nggak ada waktu buat update-update gitu sih menurut gue. Iya, Oke. iya. Kalau Eris gimana, Riz? Tuh, Riz gimana? Penasaran gue sama Riz gitu. Tapi sebenarnya Kenapa tipikal kita beda bertiga soalnya? tuh sama tau gak sih? Iya sih sebenarnya. Iya. Tapi nggak Iya. apa-apa, kita dengar dari Riz. Gimana, Riz? Basically ya karena kita sama ya, jadi penjelasannya juga mungkin gak jauh beda gitu kan. Tapi emang iya belajar dari pengalaman juga sih kan. Kalian juga tahu kan maksudnya kayak dulu mungkin ada momen dimana yang namanya kita masih terlalu muda mungkin ya. Suka mengumbar sana sini gitu Iya, kan. Terus benar. tapi makin kesini kayak makin mikir, I think this is something private gitu, yang mestinya kita bangun ya udah berdua aja gitu, nggak sih ketika kita udah ngomongin apa hubungan sama pasangan gitu kan. Benar-benar. Jadi kayak gue ngerasa karena gue juga ngerasain proses yang dialami sama Renata ketika lukanya belum sembuh dicolek mulu gitu kan. Jadi kayak ya aduh, gue kayak mesti mengulang lagi ya kan, melalui lagi proses patah hati yang udah gue hampir lupakan gitu kan, harus diceritain lagi kayak gitu. Itu emang makan waktu jadinya. Jadi kayak apa ya kapan gue sembuhnya gitu kan. Terus kayak akhirnya ya udah ya memang apa ya hubungan tuh buat kita aja gitu, kita yang jalanin ya kita aja yang ngerasain gitu, nggak perlu orang lain tahu juga. Karena kan kayak ya kalau tadi sih gue mikirnya ya itu kayak sesuatu yang privacy ya, sifatnya privacy gitu kalau gue, sifatnya private. Jadi ya udahlah gitu, toh yang penting yang kita yang ngejalanin juga baik-baik aja gitu. Tapi memang mungkin untuk sebagian orang kalau gue baca-baca juga kayak dengan cara mempublish hubungan mereka di sosial media itu sebenarnya antara sebagai salah satu bentuk apresiasi mereka juga ke pasangannya. Jadi kayak mereka tuh pengen pasangannya tuh aware kalau dia tuh care gitu nggak sih. Jadi pengen orang lain tahu gitu, kayak itu mungkin cara dia nunjukin rasa sayangnya gitu kan, yang ya itu nggak salah juga sih gitu, itu fair aja nggak masalah. Cuma penting mungkin kalau dari point of view gue yang terpenting ya konsen, di dalam hubungan tuh harus ada konsen. Lo keberatan atau enggak akan hal itu gitu kan. Lo bisa memastikan pasangan lo nyaman ketika lo ingin publish tentang hubungan lo, kayak lo jalan-jalan kemana segala macam gitu kan, ya open apa enggak kayak gitu. Kalau memang ternyata pasangan lo gak nyaman ya udah gitu. Apa ya, lebih kayak kan namanya di hubungan kita ada proses untuk saling mengerti dan memahami kan. Jadi ya kita harus belajar memahami di situ sih, concern dari si pasangan kita juga. Kan kita nggak tahu, mungkin aja dia orangnya lebih cenderung kayak tertutup dan nggak suka terbuka gitu kan. Jadi beda juga gitu karakternya. Ya, kayak sesi konseling ya asli. Tapi benar sih. Tapi justru Riz yang gue baca itu justru katanya orang yang sering publish kayak status di sosial media atau kayak publish foto-foto mereka itu artinya mereka kurang happy sama pasangannya sebenarnya. Oh iya, kayak kurang kaget puas. Iya, Mungkin gue juga kaget sih. sebagian case kali ya ada yang kayak Iya, gitu. karena menurut gue namanya riset kan kayaknya itu cuma Beda-beda. diambil dari Sampling ya. Iya, sampling Iya, gitu loh. betul. Jadi nggak semuanya kayak gitu, tapi ya mungkin aja sih karena
ya ternyata yang kita lihat bahagia di sosial media di real life-nya nggak bahagia gitu kan, bisa aja sih. Iya, bahkan gue juga ada yang gue pernah baca juga sih itu, cuma gue pikir ya benar kata Renata, yang namanya riset itu kan hanya sampling ya, sementara orang tuh di dunia itu banyak banget gitu. Iya. Jadi kayaknya ya mungkin itu hanya sebagian dari seluruh orang yang menjalani hubungan gitu kan. Karena gue juga ada sempat baca kalau ternyata posting foto di sosial media juga kayak ya itu untuk nunjukin bukti cintanya, kayak yang tadi gue bilang, kayak bahwa dia care gitu. Jadi ya memang balik lagi ke kondisi orangnya juga kan. Iya, gaya pacarannya kali ya. Gaya pacarannya. Iya. Iya. Tin, sama Tin, ini sama langsung gitu. Nah sebenarnya juga ini kali ya, mungkin sometimes kalau kita post tuh sebenarnya boleh-boleh aja gitu kan sebenarnya, karena kayak selain tadi mungkin ada orang tadi Aris bilang bukti cinta, tapi ada juga yang kayak pengakuan kali ya, istilahnya gue tuh dihargain juga loh sama pasangan gue gitu. Ada yang kayak gitu. Bisa. Karena sometimes gue lihat, bukan gue lihat sih, gue juga pernah ngerasain gitu, maksudnya dia nih post gue juga nggak ya gitu loh, maksudnya apalagi cewek ya kayaknya gitu. Kalau ya mungkin yang biasanya kalau mungkin baru pacaran atau belum pernah punya pengalaman buat pacaran, itu kan kayaknya pengennya kayak mungkin tunjukin kayak ya ke dunia ya. Gitu, nunjukin ke dunia bahwa gue tuh udah pacaran sama si A atau si B loh gitu kan. Gitu. Ya itu kayak semua dunia harus tahu. Yes, kayak gitu. Tapi geli gue nih. Mungkin udah bukan zamannya Iya, kita gitu. Tapi pernah loh benar. gitu maksud gue. Cuma mungkin makin lo mature, makin umur lo bertambah gitu, menurut gue akhirnya jadinya itu tuh kayak udah nggak penting lagi ya gitu, istilahnya penting nggak penting gitu loh, kayak malahan kita kayak mungkin banyak yang akhirnya menghindari, kayak aduh lo ngapain sih gue jadi kepoin orang gitu, harus nanya. Sama itu sih kalau di gue ngerasain banget, jadi nambah pikiran gue gitu, kayak aduh gitu ya, gue udah pusing sama urusan gue sendiri gitu, lo tuh harus ngurusin harus dengerin atau jadi kayak kepikiran omongan orang gitu loh. Ketika lo kan istilahnya untuk memfilter omongan orang tuh kadang-kadang nggak semudah itu ya, misalnya waktu awal-awal gitu kan. Tapi walaupun setelah itu lo cuek gitu loh, kayak udahlah itu urusan dia mau ngomong apa mulutnya gitu kan, istilahnya begitu. Tapi bisa jadi gara-gara omongan orang tuh misalnya, makanya gue prefer enggak gitu misalnya untuk dipublish atau apa gitu, karena capek kadang tuh kayak harus nambahin pikiran gue gitu loh. Karena mungkin di saat tertentu kita tuh nggak siap untuk menerima omongan orang gitu loh, maksudnya kayak jadi tambah pikiran gitu. Itu sih benar. Cuma ya itu yang tadi gue bilang, mungkin just satu foto atau berapa foto sih mungkin boleh, hanya buat ya just bukan ngomong pengakuan lagi sih, cuma kayak bentuk apresiasi, gitu, bener-bener apresiasi aja gitu, tapi bukan yang buat pamer atau apa gitu loh. Lebih kayak gitu. Terus kalau yang dipublish banyak soalnya kayaknya udah case-case yang terjadi ya di sekarang, apalagi kalau kayak public figure yang kita taunya mesra banget, kayaknya wah itu kayak couple goals banget. Iya, benar. Gitu kan ya, taunya kasusnya luar biasa gitu kan. Iya benar. Agak serem ya kadang tuh kayak gitu, maksud gue jadinya yang lo melihat couple goals yang ideal banget akhirnya tuh runtuh gitu loh. Mungkin yang jadi kadang-kadang orang jadi role model untuk keluarga orang lain gitu kan ya. Cuma yang kayak gitu. Itu sih point of view gue ya gitu, rata-rata kayaknya kalau yang umurnya udah sekitar, maksudnya yang sepantaran misalnya Renata, Aris, gue gitu, mungkin dari pengalaman jadinya gitu ya, kayak melihat kanan kiri dan pengalaman sendiri, tidak memilih untuk dipublish gitu. Kayak ada satu temen gue juga, gue jadi
Dia dulu pacaran lama gitu kan. Ada 5 tahunan gue rasa. Ya lo tau lah fotonya udah segambreng kan, karena pacarannya dari zaman masih sekolah, kuliah gitu segala macam, udah melalui masa panjang banget sampai akhirnya harus putus. Terus pas jadian lagi dia ngomong sama pacar barunya, lo harus ngerti ya kondisinya gue udah capek banget kalau gue mesti ngapusin semuanya di sosial media. Jadi gue nggak bakal hapus, gue males. Gue bukannya karena gue nggak mau, tapi capek gitu. Bukannya karena gue masih ingat-ingat dia atau gimana, enggak, tapi karena lebih ke capek aja ngapusinnya, pegel. Untung pacarnya ngerti gitu, jadi oh ya udah santai aja kalau kamu kasih gitu. Tapi kalau keluarga yang lihat itu loh, kadang-kadang kan ya, atau temen ya nggak tahu lah ya, kadang-kadang kan ngaruh ya. Itulah mungkin Bunda, susah jangan gitu loh berhubungan di sosial media dengan keluarga. Kalau gue sama sih, nggak mau terlalu gimana lah. Itu mungkin topik selanjutnya yang kita bahas ya, kayak gitu. Siapa aja yang jadi teman lo di sosial media? Bisa. Kayak belum ada yang bahas tuh ya. Ya, boleh. Aduh. Jadi kesimpulannya apa, Tin, menurut lo? Kesimpulannya sebenarnya tetap balik lagi sih ke individual masing-masing. Lo mau publish atau enggak gitu loh. Itu semua adalah preferensi setiap individu gitu. Tapi nyamannya kayak gimana ya? Bener nyaman lo dan pasangan lo ya. Balik lagi kayak Aris ngomong, konsen gitu loh. Kalau memang dari pasangan lo pengennya diakui dan terlihat, ya terserah gitu kalau mau dipublish gitu. Tapi kalau intinya kesepakatan berdua itu tidak, ya udah hormatilah apa yang sudah diputuskan. Untuk ya semua yang menjalani lah, couple sih balik lagi ke situ. Menurut gue itu yang paling penting antara hubungan pacaran dan sampai nanti yang nantinya akan lebih serius lagi lah kayak gitu ya, karena itu kayak awalan komitmen lo kali ya untuk jenjang ke yang lebih jauh kayak gitu sih. Itu sih point of view gue dan pendapat dan kesimpulan yang menurut gue dari pembahasan kita hari ini gitu. Mungkin ada mau tambahin nggak dari Renata sama Eris? Udah sih. Cukup. Oh, kalau kalian ada pendapat juga dari teman-teman ya, total listener, itu boleh banget ya nanti komen di bawah. Buat apa sih pendapat kalian tentang si pacaran ini, boleh nggak sih dipublish atau better nggak kayak gitu, why gitu. Terus kalau kalian punya cerita lain yang pengen diceritain ke kita, boleh kalian drop di emailnya kita potray.podcast@gmail.com dan kita akan pilih dari cerita kalian dan kita akan bahas di mereka bercerita. Oke, bye-bye. Okay, See you at the next episode. Thank you. Bye.